Ya baik, maka kita cerita sedikit nanti tentang Ramadan. Jadi kondisi kita zaman sekarang teman-teman sekalian, kelihatan terlalu banyaknya makanan-makanan yang bukan lagi makan, tapi food like substance. Dia itu sebenarnya substansi yang dikatakan makanan. Kalau Anda pengen makan protein, atau mungkin Anda pengen makan karbohidrat, ya jangan makan keripik dalam kemasan gitu kan. Makanlah apa? Ya buah, ada sayur gitu lah kurang lebih. Dan tubuh kita ini tidak bisa dikotak-kotakan. Jadi kalau ada orang tanya, dokter apa obat kolesterol? Pertanyaan ini aja sudah salah. Kok bisa? Tubuh kita tuh dibikin Allah satu bagian tuh berhubungan semua. Makanya kalau saya tanya, kalau saya ada orang tanya sama saya obat kolesterol apa? Saya kasih yang menang banyak, mau nggak? Mau. Apa itu? 8 plus 3 plus B. Apa itu 8? Puasa Senin Kamis 2 kali 4, 8. 3-nya puasa Aimul Bid, B-nya apa? Berbekam. Turun tuh kolesterol. Setuju nggak? Tapi susahnya orang, lapar sebentar sudah ngomel minta ampun. Asin sebentar makanan sudah ngomel. Kapan mau sehatnya kita? Ya. Apalagi yang terjadi apa? Banyak orang lebih memuaskan rasa daripada gizi dari makanan. Ya. Nah, ini masalah sebenarnya ya. Apalagi mungkin teman-teman saya cerita sedikit, kita dulu ingat ada satu proses ya. Proses di mana? Proses di alam namanya apa? Fotosintesis. Masih ingat? Fotosintesis itu menghasilkan apa? Ini nggak usah ingat juga nggak apa-apa lah. Nggak penting ini, ngapal Quran aja lebih bagus. Fotosintesis akan menghasilkan oksigen, kan gitu. Ada cahaya, ada hidrogen transfer, ada elektron, semua ada energi. Yang akan dapat energinya siapa? Nih, beliau ini. Di sini ada energinya matahari, di sini ada nutrisinya tanah. Paham ya? Dan saya tanya, manusia diciptakan Allah dari apa? Dari tanah, baru ingat. Apa? Sudah lama ingatnya, cuma lupa. Ya. Kalau udah lama ingatnya, maka kembalikan unsurnya pada tanah. Itu sebabnya gini. Saya kasih tahu sedikit. Sains hanya menjelaskan. Sains itu hanya menjelaskan. Apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis itu pasti mutlak benar. Sains hanya menjelaskan, bukan membuktikan. Kalau saya punya pemahaman gitu. Sebab kalau bahasanya kita sains itu membuktikan, nanti kalau nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, siapa yang mau dipercaya? Gitu loh. Misalkan Nabi katakan, Asyifa'u fi salasatin syarbatil asal. Madu itu, kesembuhan itu ada pada madu. Maka dalam madu ada kesembuhan yang Allah dan Rasul janjikan. Mau bilang ada sains kek, mau ada sains kek, kami udah percaya bahwa madu itu ada kesembuhan. Makanya ketika lagi minum madu, jangan cuma sekedar minum. Minta dan tagih janji Allah dalam madu tadi gitu teman-teman. Paham ya? Dan ini kita sering lupa. Bahkan doanya kalau sakit-sakit, doanya diubah mulai sekarang. Ya, doanya kalau lagi sakit, doanya diubah. Nanti Allah kasih petunjuk. Doanya diubah gimana? Ya Allah, aku adalah produk ciptaanmu, ya Allah. Maka penyakit ini pun adalah berasal dari Engkau, ya Allah. Maka aku telah menzolimi diriku selama ini, bla 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 bla. Dan akhirnya kasih tahu di ujungnya nanti. Maka berikan aku petunjuk apa produk yang kau ciptakan di atas tanahmu yang bisa mengobati dan menyembuhkan penyakitku ini dengan mudah dan murah. Nanti Allah kasih petunjuk, tiba-tiba ketemu daun ini, gitu ceritanya. Itu yang dibilangin pengobatan tradisional. Siapa yang duluan perasaan? Conventional medicine ini saya katakan, saya tidak anti sih, cuman kadang-kadang agak bingung aja. Barulah 100 tahun ini muncul. Dari zaman dulu bapak nenek moyang kita, makan kunyit, makan temulawak, makan ini sehat-sehat aja tuh mereka. Betul nggak? Ya sekarang kita malah ketakutan, malah jauh dari begituan. Ya. Kemarin saya ada posting tentang kuaci. Kalau Anda lihat kuaci mana kuaci? Saya bawa kuaci nggak? Banyak jualannya saya. Kenapa dibawa beginian? Biar ingat. Kayaknya ada kuaci, tapi bukan bahasanya kuaci. Ini kuaci. Kuaci itu kan biji bunga matahari kan? Oh bukan ini berarti. Salah. Ini dia. Nih. Kalau Anda yang baca di tulisan di IG tentang seed cycling, itu subhanallah luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena dalam dua benda ini ada estrogen, ada progesteronnya. Dalam dua benda ini. Dan yang luar biasa lagi apa? Saya kasih tips awal dulu. Nanti Ramadannya kita bahas setelah ini.
Teman-teman mungkin pernah, bukan pernah, nggak pernah juga nggak apa-apa sih. Nah ini dia. Masalah kebanyakan orang yang sempat Anda baca kemarin tulisan saya tentang kulkas sama freezer. Tahu? Mati dia. Sentimen layar sama saya. Kulkas sama freezer. Freezer itu istilah saya untuk masalah hormonan, masalah hormon sebenarnya. Dan apa yang terjadi kalau Anda lihat gambar di depan, itu ada gambar, ada kata pregnenolon. Pregnenolon itu apa? Apa sih dia? Dia sebenarnya master hormon. Jadi kalau seseorang itu mengasup itu, memakan itu, apa yang terjadi? Hormonnya akan terreset. Ibarat kata laptop lagi masalah gitu kan, Anda tekan tombol startnya agak lama, maka dia akan restart ulang. Nah begitulah. Dan itu ada pada apa coba? Ada pada, ada yang tahu? Black cumin, habatus sauda. Belajar kan? Makanya habatus sauda yang kemarin beberapa teman-teman akhwat yang ikut kajian saya di daerah Gandaria itu saya kasih namanya titrasi menggunakan habatus sauda. Sekarang nggak usah lah. Nggak cukup waktunya. Ya, jadi titrasi menggunakan untuk apa? Untuk ngeriset hormon. Dan perempuan, saya harus katakan, masalahnya adalah muncul kalau seandainya wanita, kalau mensnya bermasalah, maka itu sudah gerbang untuk terjadinya masalah berikutnya. Jadi kalau wanita sudah mensnya bermasalah, ya maka muncul masalah berikutnya. Laki-laki ada nggak? Banyak. Tenang aja, jangan senang duluan. Banyak masalahnya. Laki-laki, apa yang terjadi? Lack of testosterone. Lack of testosterone, kurang testosterone, maka lack of leadership. Zaman dulu laki-laki gagah perkasa, zaman sekarang sama istri aja takut, misalkan gitulah. Speak up sedikit nggak berani gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan estrogen atau senoestrogen. Dari mana itu? Mau dikasih tahu? Mau apa enggak? Nah, jawablah sedikit. Banyak di mana? Di kedelai. Itu yang pertama, belum selesai. Hal lagi, dia akan merusak. Nih, saya kasih tahu. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini, mungkin Anda akan berpikir ulang untuk makan produk ini. Apa ini? Mana dia ya? Nih. Ada satu penyakit sebenarnya yang sekarang ini banyak orang nggak sadar. Namanya apa? Leaky gut. Leaky gut itu, ini nggak dipelajari di dunia kedokteran ya. Nggak ada ceritanya. Leaky gut itu apa? Bahan atau bagian yang ada pada usus itu keluar masuk ke dalam pembuluh darah. Dan penyebab leaky gut itu jadi awalnya usus tuh fili-filinya tight itu ketat-ketat. Gara-gara bahan ini, apa yang terjadi kemudian? Rusak semua sistem yang ada pada usus dan bahkan mau kanker kek, mau autoimun kek bisa muncul gara-gara itu. Penyebabnya siapa? Tersangkanya ada dua. Satunya produk tepung. Satu lagi apa? Produk berbasiskan susu. Tersangkanya tuh. Jadi Anda yang masih suka makan gorengan, ikan digoreng tuh. Belum lagi lemak transnya ya. Maka siapin duit banyak-banyak untuk berobat. Serius. Sedihnya lagi ketika Ramadan, takjilnya gorengan. Kapan kita mau sehat nih badan gitu kan? Boro-boro mau tarawih 23 rakaat, 11 rakaat, 2 rakaat pertama udah ngantuk. Isinya badannya karbo semua. Belum lagi cerita ketika buka dikasih apa? Teh manis. Gula pasir musuh selanjutnya di usus. La ilaha illallah. Saya kemarin udah ngomong satu masjid, saya bilang sama DKM, saya bilang coba diganti itu. Diganti apa? Baik, saya kasih tips kepada Anda ya. Tipsnya apa? Kita ikutin bagaimana Nabi kita itu berbuka pasti sudah tahu lah ya, pakai rutop, pakai tamar, pakai air gitu kan. Nah tapi yang jadi masalah adalah ba'danya itu tuh yang jadi masalah buat kita. Oke, makan kurma buat batalin puasa, habis itu panjang ceritanya, tahu masuk, gorengan masuk, apalagi macam-macam lah masuk gitu kan. Lagi bersih-bersihnya tuh badan, kaget dia Bu, Pak. Ya kan?
Akhirnya apa? Hari pertama Ramadan beratnya 50, hari terakhir 55. Sama aja bohong. Buktinya apa? Inflasi di Indonesia paling tinggi Ramadan. Betul? Kenapa bisa begitu? Karena orang lebih pusing dan lebih sibuk mikirin sahurnya pakai apa, bukanya pakai apa, tapi satu jus pun tak selesai hari itu. Bencana besar. Kenapa sahabat-sahabat senang datang Ramadan? Karena mereka nggak sibukkan lagi dengan makanan. Sibuk dengan apa? Quran, berbuat kebaikan, itu aja isinya mereka. Sehingga nanti ketika berbuka, ambil kurma segala macam, sibuk lagi dengan sholat tarawih kan sampai malam, selesai. Sahur nanti makan lagi, makannya paling kurma 3 butir, 5 butir, minum 1 sendok madu, ya, lalu minum air, lalu berdoa, ya Allah cukupkan badanku hari dengan apa yang kumakan sehingga aku bisa beribadah optimal, selesai. Makanya dalam Islam bahasanya apa? Ususnya kita itu satu makanan kita untuk 7 usus, karena berkah makanannya. Paham? Ya. So kapan mau berubah? Apalagi bulan Ramadan mau datang teman-teman sekalian, ya. Nah nanti Ramadan ini kita jadikan momen untuk berubah.